Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi lam yazal aliman qadiran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi ursila ila nasi kafatan basyiran wa nadhiran wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Sudan, Zat. Kalau di Indo berarti selamat sore ya. Iya. Di sini udah 4:30 ya. Sebelumnya mohon maaf nih ganggu waktu antum. Apalagi mungkin sebelumnya Ana belum pernah ketemu atau belum kenal antum sebelumnya kan. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau ganggu waktu antum. Enggak apa-apa, maafin istilah. Ya, tema hari ini tentang hubungan hadis sama fikih. Mungkin berangkat dari realita umat Islam di Indonesia saat ini. Ada yang ngajak-ngajak bermazhab, ada yang ikut hadis aja, ikut sunnah aja, nggak usah bermazhab gitu. Jadi seakan-akan antara hadis dan fikih ini terpisah, bukan satu hal yang menyatu gitu, karena jargon-jargon dan perbedaan cara dakwah di Indonesia saat ini. Seakan-akan hadis dan fikih itu dua hal yang bertolak belakang. Jadi mungkin hari ini Ana mengajak antum, meminta antum untuk memberi penjelasan tentang sebenarnya bagaimana sih hubungan antara hadis dan fikih. Sebelum langsung masuk ke hubungannya, mungkin bisa di-review dulu, Ustaz, sebenarnya fikih itu apa dan hadis itu apa. Silahkan, Ustaz Haris. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pertama yang saya hormati moderator Ustadz Ihsan, dan juga yang saya hormati para hadirin wal hadirat, dan juga yang saya hormati yang melihat live YouTube ini, para asatidz, para alim ulama, dan juga mungkin ada senior-senior kita juga yang saya hormati dan tidak saya sebutkan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah keilmuan mereka itu di atas kita semua, tetapi duduknya kita di sini untuk saling bermuzakarah, untuk saling memberitahu, saling menasihati akan kebaikan, karena kebaikan ini bisa datang dari siapa saja, bisa datang dari atas ke bawah, bisa datang dari bawah ke atas, karena Rasulullah mengatakan dengan lafaz yang umum, idzastan sohaka fansahhu. Kalau ada yang meminta nasihat, maka nasihatilah. Tidak peduli yang menasihatinya orang yang lebih di bawah dari kita, atau yang lebih dari atas dari kita, entah itu yang lebih tua, entah itu yang lebih muda, apabila datang meminta nasihat, maka kita nasihati semampu kita. Maka saya menerima program ini bukan artinya saya lebih tahu daripada senior-senior kita, dan senior saya terlebih dahulu, itu pasti mereka lebih tahu dan lebih paham tentang, apalagi pembahasan tentang yang sangat berat tentang hadis dan fikih. Sebelumnya memang banyak konflik, banyak juga nilai-nilai, banyak juga masukan-masukan atau jargon-jargon bahwasannya cukup kita mengambil Quran dan hadis tanpa harus bermadhab. Sedangkan fikih dan hadis itu adalah satu kesatuan, la yanfaqu ba'duha an ba'din, yang tidak bisa saling terlepas satu sama lain, yang artinya fikih itu tidak mungkin bisa terlepas dari hadis, dan hadis adalah usul dari timbulnya fikih.
Maka sebelum kita jelaskan secara panjang lebar, alangkah baiknya kita jelaskan pengertian fikih dan hadis seperti yang Ustaz Ihsan tadi tanya pertama kali ya. Iya. Jadi pertanyaan pertama kali, apakah itu pengertian hadis atau sunnah atau dan pengertian fikih? Sejatinya pertama sunnah dulu. Sunnah itu sejatinya secara bahasa yaitu at-tariqah al-muttaba'ah al-mustamirrah sayyi'an kana au hasanan, yaitu suatu tepak terjang al-muttaba'ah yang diikuti, al-mustamirrah yang terus-menerus, sayyi'an kana entah itu suatu yang keburukan, au hasanan ataupun suatu yang baik, seperti Rasulullah berfirman, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha wa man sanna fil islami sayyi'atan hasanatan. Jadi Rasulullah mengatakan man sanna fil islami sayyi'atan hasanatan. Jadi sunnah itu secara bahasa lebih umum, lebih luas pengertiannya. Jadi sesuatu yang buruk bisa disebut sunnah, sesuatu yang baik bisa disebut sunnah apabila muttaba'ah wa mustamirrah. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan sunnah secara ilmu hadis itu pun banyak perbedaan pendapat. Misal, yang sering kita dengar sekarang, hadis itu atau as-sunnah itu, as-sunnah ya biasanya. Jadi kalau kalimat sunnah, dia lafadznya mufrodah, mutlaqoh, dan juga mu'arrafah bil alif wal lam, itu yang dimaksud adalah hadis nabawi yang mungkin diartikan aqwalun wa af'alun, kullu ma aqwalu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqriruhu wa sifatuhu al-khuluqiyah wal khalqiyah. Jadi pengertian hadis yang secara yang kita ingin pelajari, yang ingin kita ketahui itu adalah aqwalun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut hadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua percakapan atau ucapan beliau adalah hadis. Wa fa'alun, dan juga keseharian beliau dari gerak-gerik beliau itu juga sebagai sunnah nabawiyah al-muttaba'ah al-mustamirrah. Kemudian juga takrirnya, dan juga sifat khalqiyahnya, dan juga sifat khuluqiyahnya. Sifat khalqiyah itu seperti jasad beliau, termasuk sunnah juga. Khuluqiyah, akhlak beliau juga termasuk sunnah atau termasuk hadis an-nabawi. Jadi seperti itu sampai situ. Sekarang pertanyaannya, apakah aqwalus sahabah, aqwalut tabi'in itu termasuk dengan sunnah juga, pengertian sunnah? Padahal yang kita ketahui as-sunnah itu cukup apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan, apa yang ditetapkan dari sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, apakah yang dilakukan sahabat itu juga sunnah? Apakah yang dilakukan oleh tabi'in itu juga sunnah? Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwasannya yang dilakukan sahabat itu juga sunnah, dengan dalil yang Rasulullah mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaihi bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur ila akhirih. Jadi Rasulullah mengatakan apa yang dikerjakan oleh khulafaur rasyidin termasuk sunnah juga. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya yang termasuk as-sunnah juga aqwalun wa af'alut sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan juga para tabi'in, karena tabi'in mengikuti sahabat. Jadi seperti itu. Itu pengertian sunnah mungkin secara ringkas karena waktu kita terbatas. Adapun sunnah, adapun fikih itu secara bahasa yang artinya al-fahmu. Artinya al-fahmu, pemahaman. Seperti di surat Al-Hud, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami enggak paham apa yang ente bacakan, yang ente bicarakan. Itu fikih.
fikih secara bahasa. Sedangkan kalau fikih secara syar'i, mungkin yang sering kita pelajari di pelajaran-pelajaran fikih kitab madhab, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, al-amaliyah, al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Yaitu fikih itu al-ilmu bil ahkam. Ilmu bil ahkam di sini seperti di kitab yang saya bawa sekarang, kitab Yaqut Nafis ya. Al-ilmu bil ahkam yaitu ilmu tentang hukum-hukum. Berarti yang selain hukum-hukum bukan disebut dengan ilmu fikih. Seperti contohnya sekarang pengertian sholat misalnya. Sholat, apa itu sholat? Sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslimi ghaliban. Tasawur seperti ini, ta'rif seperti ini bukan ilmu fikih. Ilmu fikih, ilmu tentang hukum-hukum wajib, sunnah, mandub, haram, dan lain-lain. Nah, itu ilmu bil ahkam. Asyara'iyah, ilmu yang dipelajari hukum-hukum apa? Bukan hukum-hukum akliyah, tapi hukum-hukum syar'iyah. Sedangkan syar'iyah, hukum syar'iyah itu dibagi jadi dua. Ada hukum syar'iyah secara qat'iyah, ada hukum syar'iyah secara ijtihadiyah. Maka yang pernah saya catat juga di kitab dari pelajaran, ada yang namanya qat'iyah, ada ijtihadiyah. Kalau qat'iyah itu seperti hukum qat'i, artinya tidak ada perdebatan di situ. Qat'i tidak bisa lagi didebatkan. Seperti misalnya wajibnya sholat 5 waktu, itu hukum qat'i. Wajibnya puasa Ramadan, itu hukum qat'i, dan lain-lain. Ada hukum syar'i secara ijtihadi. Seperti misalnya ghusl yaumil jum'ah, mandi sholat Jumat. Menurut ulama mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Tetapi menurut mazhab Hambali apa hukumnya? Wajib. Nah, ini yang dipelajari sekarang dengan ilmu fikih yang sering kita pelajari itu, yang beralaskan atau yang bertakrif dengan ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah, ilmu ahkam syar'iyyahnya yang ijtihadiyah, bukan yang qat'iyah. Nah, jadi fikih itu seperti itu. Al-amaliyah al-muktasab min adillah tafsiliyah. Al-amaliyah yang artinya amaliyah itu yang termasuk dengan amaliyah tersebut adalah al-muta'alliqah bi kaifiyatil amal. Al-muta'alliq yang sangkut paut dengan kaifiyatil amal, yaitu kaifiyah kita beramal dengan ibadah-ibadah tersebut. Al-muktasab yang dihasilkan dari mana? Min adillatiyah tafsiliyah, dari dalil-dalil yang sudah diperinci, yang dihasilkan dari adilah-adilah tafsiliyah ini. Sholat itu hukumnya seperti ini, zakat hukumnya seperti ini, dan lain-lain. Itu hukum secara ta'rif fikih secara istilahi. Nah, jadi dari fikih dan hadis setelah kita ketahui secara apa itu namanya secara ta'rif, fikih itu hasil dari adillati tafsiliyah, dari dalil-dalil yang telah diperinci menjadi hukum-hukum. Nah, mungkin itu jawaban dari yang Ustadz Ihsan tanya, bahwasannya pengertian fikih dan hadis itu seperti itu. Dengan penjelasan yang sangat ringkas, kalau kita ingin membahas secara lebih detail hadis dan fikih itu, mungkin kita harus membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari soal pertama itu.